92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Kiprah Indonesia, sebuah program acara obrolan tentang pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di program berikutnya, ada Kiprah Indonesia. Untuk sore hari ini kita sudah kedatangan katakanlah nih teman kita untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Abbas. Iya. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, narasumber kita ini tentunya adalah apa ya, kalau bisa dibilang ini wakil dari generasi milenial, generasi Z ya. Nah, bolehlah kenalan dulu deh kita ya. Mungkin pendengar juga biar lebih tahu dengan ini. Siapa nih, ladies first atau? Silakan Kak Tika duluan. Oh, Kak Tika, silakan Kak Tika. Baik, selamat sore Bang Abbas dan pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Atikah Putri. Saya di sini sebagai winner kebetulan ya. Winner dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2023. Kemudian aktivitas sehari-hari saya itu sebagai pendamping penyuluh pertanian. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Kalau ini manggilnya apa nih? Ini Tika. Tika boleh. Bobby Kak. Bobby, oke, silakan Bobby. Oke, selamat sore Bang Abbas dan pendengar setia radio RRI. Perkenalkan, saya Bobby Anggara sebagai Putra Nusantara Sumatera Selatan 2023. Iya. Terima kasih. Baik, tadi kalau Tika itu aktivitas hariannya salah satunya sebagai pendamping penyuluh pertanian. Pendamping penyuluh pertanian. Itu apa tuh tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya salah satunya itu memfasilitasi petani. Jadi ada kelompok tani, kita memfasilitasi apa kegiatan mereka maunya apa, nanti disalurkan ke dinas seperti itu. Kemudian juga membimbing, memberi arahan seperti itu. Itu apa masuk dalam program setelah jadi winner Putri Nusantara nih? Bisa dilibatkan. Oh, bisa ya, berarti masih ada hubungannya dengan ini, dengan yang sudah didapatkan ini? Bisa Oke. dilibatkan. Kalau Bobby sendiri nih, aktivitas hari-harinya? Kalau saya sendiri aktivitas sehari-harinya sebagai pegawai swasta dan juga saya sebagai freelance model. Oke, freelance model dan pegawai swasta. Swasta di mana? Kalau saya bekerja di Prabu Muli kebetulan sekarang. Oke. Oh, jadi ini dari Prabu Muli dari Prabu Muli langsung ke Palembang. Oke lah, bela-belain. Baik, kita cerita tentang ini nih ya. Apa ya? Kalau dibilang mengapa sih bisa tertarik untuk ikut ini semacam pageant ya? Katakanlah nih pageant ya. Mengapa nih bisa tertarik ikut pageant ini, kemudian ini bisa dibilang juga proses awalnya bagaimana? Silakan, mungkin Tika dulu atau Bobby dulu, silakan. Oke. Dari proses awalnya sebenarnya kita ini mendaftar dulu nih, karena ada
pendaftaran sebagai putra-putri Nusantara Sumatera Selatan. Jadi kita ini ada beberapa tahapan nih. Yang pertama kita daftar dulu, setelah itu ada yang namanya tes tertulis dan wawancara Kak Tika ya. Iya, betul. Nah, jadi setelah kita tes itu di situ baru kita dinyatakan gol atau enggaknya Kak Tika ya. Nah, jadi kebetulan kita nih setelah tes wawancara, setelah gol diumumin dan ada masa karantina Kak. Oh gitu. Ya, jadi masa Oke, karantinanya itu 1 sampai dengan 10 hari Kak Tika kemarin ya. Nah, jadi di masa karantina itu kita sudah dimulai untuk dinilai layak atau enggak jadi winner. Setelah karantina ya ada namanya grand final. Di situ malam penentuan. Ini kalau boleh tahu pada awal pendaftaran berapa sih pesertanya? Pada saat pendaftaran sekitar kalau putri itu ada sekitar 20 Kak Tika ya. Kalau yang putranya ada 20. Jadi diseleksi lagi pas selesai seleksi yang putrinya itu ada sekitar 13 Kak Tika, yang putranya yang diterima ada 9. Oh gitu. Jadi memang awal-awal pendaftaran itu berdasarkan apa? Perwakilan daerah masing-masing atau Iya bagaimana? benar. Jadi di sini ada perwakilan dari Lawang, dari Prabu Muli, dari Lahat Kak, Musi Banyuasin, Ogan Ilir ya semuanya ada, dari Palembang juga. Mereka itu mewakili daerahnya masing-masing ya. Iya, benar. Salah satunya Bobby sama Tika Iya. ya. Itu memang dipilih atau memang di daerah tuh ada seleksi lagi? Sebelumnya ada seleksi. Kalau atau? di daerah belum ada Kak. Jadi mereka yang dari daerah langsung ke Palembang untuk sesi mandiri. Untuk daftarnya. Jadi mereka mewakili daerahnya tapi seleksi mandiri ya. Iya. Bukan berdasarkan utusan. Bukan utusan ya. Oke. Dan memang pada saat mereka katakanlah kayak Bobby sendiri dari Prabu Muli ini memang Bobby sendiri atau ada teman-teman yang lain? Kebetulan yang putrinya ada 1 juga dari Prabu Muli. Oh gitu. Iya. Nah, ini pada saat karantina, kemudian akhirnya malam grand final, itu apa sih sebenarnya yang menjadi semacam titik penilaian itu apa sebenarnya dari situ? Baik, mungkin saya bisa jawab. Penilaiannya tuh di sini kan ada beauty, behavior, and brain. Iya, jadi dinilai dari penampilannya, dari atas kepala sampai atas kaki, begitu. Kemudian ada ada soal apa tuh? Tertulis. Interview. Bukan interview. Apa namanya? Jangan berantem. Q&A. Oh, Q&A. Oke. Nanti ada pertanyaan acak, kemudian langsung jawab dan dinilai juri gitu. Iya benar. Di malam finalnya situ. Iya. Berarti memang kayak pageant-pageant yang lain ya? Benar Kak. Kayak yang pemilihan itu yang milih memilih pertanyaan dan dijawab dengan spontan sebenarnya. Oke. Nah, ini bisa dibilang Kak Bobby sama Tika ini kan winnernya nih ya. Iya. Sama-sama memang dari winner Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2023. Iya. Boleh cerita nih pengalaman pada saat karantina tuh ada yang unik-unik gak sih? Ya, dalam artian mungkin gimana atau mungkin ada sesuatu yang tidak terlupakan, mungkin boleh cerita. Boleh. Selama prakarantina itu sangat banyak ya pengalaman, mulai dari kita latihan catwalk, kemudian latihan choreo, kemudian banyak latihan di situ, public speaking juga tentang macam-macam materi, grooming dan sebagainya, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang paling tidak terlupakan tentang fisik ya, harus dijaga sekali. Benar. Iya, karena itu 10 hari berapa? Iya 10 harian. Non-stop gitu, setiap hari dari pagi sampai sore, kadang juga sampai malam. Karantina itu nginep? Karantina kebetulan tidak. Tidak Kita nginep. karantinanya di Transmart ya Kak ya. Iya. Oh tapi Transmart pulang Palembang. gitu ya? Pulang ke rumah masing-masing. Jadi dari pagi sampai sore terus pulang, besoknya pagi lanjut lagi. Make up harus on time, make up harus on gitu kan. Selama 10 hari Iya. Iya, benar. tanpa jeda. Tanpa jeda. Benar-benar. Harus benar-benar strong Kak. Fisik itu harus kuat ya. Nah pada saat itu untuk Bobby sama Tika sendiri Iya. sempet ngerasa capek nggak sih? Sebenarnya capek tuh pasti ya Kak. Iya, ya. iya. Cuman bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau misalnya kita tahu nih
capeknya demi hal positif ya nggak apa-apa ya Kak Tika ya. Boleh, Harus sangat. dijalanin dengan ikhlas itu aja. Oke. Pada saat pemilihan ini kan dari berapa tadi 20 ya? Ya benar 20-an peserta. 20 itu berapa kali berapa kali sesi akhirnya mendapatkan untuk yang masuk grand final? Oke, yang pertama tuh ya tadi kayak interview, sudah interview, kita ada yang namanya tes tertulis. Oke. Setelah itu dari tahap itu baru kita diumumin lagi nih siapa yang ke tahap selanjutnya. Oke. Setelah Jadi setelah diumumin buat jadi finalis, nah pada saat itu kita baru mulai untuk yang namanya pra-karantina atau karantina. Nah, jadi di situ kita dinilai buat layak atau enggaknya jadi seorang winner sampai ke malam grand final Kak ya. Justru pada saat tes pertama tes tertulis Dan wawancara. dan wawancara Iya. itu sama kayak ini ya, sama kayak masuk kerja juga berarti ya. Benar Iya, Kak. betul. Jadi kita diwawancarai juga tentang Iya, wawasan, budaya, Pak. wawasan, pariwisata yang ada di Sumatera Oke. Selatan. Dari 20 untuk yang cowok diambil 9, Kak. dari cewek 13. 13. Itu kenapa bisa jadi akhirnya segitu ininya jumlahnya? Ya mungkin dari manajemennya sendiri Oh, punya gitu. kriteria Kak. Iya. Mungkin Oke, yang oke, belum oke. lolos itu mungkin belum memenuhi persyaratan dan kriterianya. Bukan berarti dari 20 jadi 10 bukan ya. Berarti Bukan, Kak. tergantung ini juga ya, tergantung Kualitas. kualitas Iya, juga. tergantung Oke, dari oke, tahap oke. awalnya yang Oke, interview oke, oke, atau oke. wawancaranya. Nah, ini begitu sudah dapet finalis ya, katakanlah finalis, kemudian ada pra karantina, Iya, benar. kemudian ada karantina. Pada saat briefing nih, biasanya apa sih yang diingatkan oleh panitia untuk para peserta agar tetap bertahan sampai akhir gitu? Tetap fokus yang pasti. Hmm? Fokus, jaga kesehatan itu yang paling diwanti-wanti oleh panitia. Karena takutnya sudah pra-karantina, oke, nanti malam grand final malah KO. Takutnya gitu kan. Itu. Terus Iya. juga yang pastinya panitia selalu perhatian tentang waktu ya Kak. Iya, Karena betul. kita juga di sini harus disiplin tentang waktu. Iya, iya, Karena iya, kita juga kemarin karantina ada beberapa yang masih telat, yang masih nggak on time. Nah itu kadang-kadang kita juga dimarahin kalau masalah Oke. telat tadi. Oke, berarti istilahnya panitianya tuh sebenarnya nggak serem sebenarnya ya. Enggak, semuanya Tapi baik, tegas kok gitu ya. ya. Demi kebaikan finalis ya Kak Tika ya. Iya. Kalau misalnya serem coba deh ditanya sama ininya. Oke lah, kita berbicara tentang pageant ini ya. Iya. Ini kan namanya Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2023. Sebenarnya ini pageant tentang apa sih? Boleh. Tentang kebudayaan, tentang pariwisata, kemudian tentang taruna pemuda gitu. Tentang itu. Taruna tuh apa maksudnya? Maksudnya pemuda yang ketimuran gitu loh, yang menggerakkan sesuatu kayak misalnya di bidang ekonomi kreatif, Oke, seperti itu oke, bisa di oke. bidang konten media, Iya, sosial. sosial media seperti itu. Oke. Berarti dalam pada saat menjadi finalis memang sudah ada bagian-bagiannya sendiri atau dipilihkan? Kalau buat masalah itu belum Kak, karena kita nih setelah grand final bakal dikirim ke ajang nasional. Nah jadi di ajang nasional kita ini kebetulan ada 4 Kak, Oke. 4 macam. Nah jadi yang pertama itu bakal dikirim ke Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Yang kedua itu ada Putra Putri Budaya. Oke. Yang ketiga itu ada Putra Putri Pesona Indonesia. Dan keempat itu ada Putra Putri Taruna Indonesia. Nah, gitu. jadi nanti dari Oke. winner sampai dengan top 6-nya bakal dikirim ke ajang nasional mewakili Sumatera Selatan. Gitu. Cocoknya di mana gitu. Oke, kan. berarti untuk Bobby sama Tika sendiri masuk di mana? Kalau saya sendiri itu di Pesona. Pesona. Iya. Kemudian untuk Bobby sendiri? Kalau saya dipercaya ke Nasional Putra Putri Kebudayaan Nusantara Kak. Iya. Berarti bukan berarti sebagai winner akhirnya jadi Couple enggak Kak. Enggak. Jadi
Manajemen juga menentuin sesuai kriteria. Oke. Sesuai passion masing-masing kayaknya sih. Oh, ini berbicara soal fashion juga. Passion. Bukan passion, ya tentang latar belakang kita, Iya. sukanya Iya, apa gitu. Ketertarikan juga. Ketertarikan, Oke. Berarti bukan berarti saya mah sukanya sama tadi apa katanya taruna ya. Iya. Akhirnya dia mati-matian pengen jadi di situ. Ternyata tidak begitu Tidak ya. begitu, Tidak Kak. begitu. Oke. Nah, ini seperti tadi yang Bobby bilang, Bobby sebagai apa tadi? Putra-putri kebudayaan Nusantara. Putra-putri. Kalau ajang nasionalnya. Untuk ajang nasionalnya nanti dikirim ya. Iya, Ini benar. acaranya di mana sih? Bakal untuk ininya, untuk apa namanya yang Nasionalnya, Kak. nasionalnya? Kalau nasionalnya acaranya beda-beda nih, Kak. Kalau aku Putra-putri Kebudayaan Nusantara itu bakal diadain di Yogyakarta ya, kalau nggak salah. Oh begitu. Iya, pada bulan 10. Oke. Kalau Tika sendiri? Tika sendiri pesona kan. Iya, pesona Pesona itu ada di bulan 9. Kayaknya di Jambi, Kak, ya. Di Iya. Jambi. Oke. Nah, berarti memang walaupun sebagai winner ya, Iya. katakanlah. Berarti ada winner-winner lain berarti ya? Iya, Ada, kita sampai- ada sampai top 6 kayak ada Top 6 namanya. ini namanya winner semua? Enggak, runner up 1 tuh juara 2, runner up 2 juara 3. Iya. Oke. Berarti kalau Bobby sama Atika ini katakanlah yang juara utama ya? Iya, benar, Kak. Oke, berarti ada yang di bawahnya lagi. Iya. Tapi ternyata memang masing-masing ini akan menjadi wakil dengan bidang-bidang. Iya, ajang-ajang masing-masing. Ajang-ajang Ajang masing-masing, nasional ya. masing-masing. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan walaupun dia sebagai runner up, dia tetap mewakili. Tetap Iya. bisa. Tetap mewakili Sumatera Selatan. Benar. Berarti membawa nama Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Nah, ini kan kalau bisa dibilang ya mungkin ini mungkin saya juga baru dengar ya masalah yang Iya. pemenangnya bukan couple gitu kan. Iya. Kan kita tahu sendiri kan yang namanya kayak katakanlah kayak cover boy sama cover girl ya. Misalnya juara satunya ya couple mereka kan. Juara duanya couple juga dan yang dikirim juara satu ya benar-benar mereka berdua begitu kan, misalnya ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya kalau dikatakan putra putri Nusantara Sumatera Selatan ini apa sih yang mungkin Tika atau Bobby dapatkan manfaat dari ikut ajang ini? Oke. Secara kalau pribadi mungkin. Pribadi dari Bobby yang pastinya adalah pengalaman nih, Kak. Pengalaman, wawasan yang pastinya tentang tentang pariwisata, tentang budaya. Oke. Karena kita juga kan sebagai generasi muda nih harus ikut langsung dalam melestarikan budaya dan pariwisata. Nah, keuntungan lainnya yang mungkin yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gelar. Jadi suatu saat jika saya melamar pekerjaan bisa menjadi nilai tambah buat saya gitu. Bisa buat inilah gelar-gelar yang positif ya ketika masuk buat apa? dipertimbangkan. Kurikulum vitae ya. Iya benar. CV. Itu Buat masuk- ditambahin masuk CV di nih, Kak, biar CV-nya. nyari kerja sekarang gampang. Jadi bekal. Ya, siapa Jadi tahu kan, bekal. Iya, biasanya memang kalau beberapa perusahaan melihat CV-nya, oh ternyata Iya, mereka ini lebih ini ya, karena nilai itu semacam nilai lebih Iya, ya. nilai Nilai plusnya, tambah. Kak. Oke, sementara untuk Tika sendiri apa sih manfaat yang didapatkan secara pribadi? Selain pengalaman tadi yang sudah pasti, kemudian juga banyak bertemu orang-orang yang berpengalaman lagi, kemudian kita bisa ambil sisi positif dari mereka gitu kan. Banyak orang-orang hebat yang saya temui, bisa saya ambil pelajaran dari mereka ataupun nasihat-nasihat dari mereka, itu sangat berguna bagi saya. Berarti memang sebenarnya ada hal-hal yang katakanlah memang positif ya Iya. didapatkan. Nah, boleh nih ngulik nih ya. Saya kayak kepo gitu loh. Pada saat Bobby sama Tika menjadi finalis, ini kelihatan nggak sih ada persaingan atau kalian merasa bahwa ya kita sama, apapun itu kita menuju akhir, entah itu sebagai pemenang, entah itu sebagai apa, sama. Tapi kadang-kala nih ya kita lihat kayak di TV-TV kan, di TV-TV itu kan kadang-kadang ada yang kayak diwawancara, saya tuh nggak suka sama dia begini-begini. Ada nggak sih yang begitu-begitu? Persaingan
setiap kompetisi pasti untuk bersaing Iya, tentunya. benar. kan? Tapi untuk drama-drama ini itu tidak ada di situ kebetulan. ada ya. Iya, jadi bersaing ya tunjukin bakat kamu apa ditonjolin di situ seperti itu. Jadi bersaingnya ya secara sehat. Secara sehat Iya. ya. Bukan berarti sikut-sikutan gitu Oh, ya. Yang anak apa? Jamba-jambaan ya. Enggak. Oke lah. Baik. Nah, ini apa Bobby sama Tika. Ini kan katakanlah kalau Bobby sama Tika ini merupakan salah satu perwakilan generasi Z ataupun sebagai anak milenial. Pendapat Tika atau Bobby untuk kondisi anak-anak milenial sekarang ini gimana sih? Boleh? Saya dulu Kak. boleh. Yang pastinya kalau dari saya pribadi sih kalau bisa nih generasi muda zaman sekarang nih harus lebih peduli lagi kembali terhadap pariwisata budaya yang pastinya khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana ini kita harus terjun langsung nih dalam melestarikan budaya pariwisata karena kita tahu di era sekarang ini media sosial itu sangat berpengaruh Kak. Nah, itu dia. Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang ini mainannya tuh gadget, media sosial. Nah, jadi mereka kurang tertarik tentang pariwisata dan juga budaya. Nah, kita ini sebagai duta khususnya putra-putri Nusantara ya berperan penting Kak untuk mempromosikan pariwisata budaya khususnya yang ada di Sumatera Selatan biar tetap tetap ada pengetahuan tentang pariwisata. Gitu. Oke, kalau Tika sendiri Nambahin kalau dari saya sendiri itu agar kan tadi media sosial segala macam itu mudah masuk dari berbagai macam sumber dari berbagai macam negara kan. Iya benar. Mudah diakses seperti global itu. gitu ya. Iya, global. Jadi maksudnya supaya anak muda zaman sekarang ini tidak lupa loh asal kamu tuh dari mana, kamu tuh orang mana, budaya kamu tuh apa, seperti itu kan. Jadi jangan mudah terpengaruh lah dari budaya-budaya luar yang ada gitu. Sebenarnya tidak mesti budaya luar negeri ya, kadang-kadang ada pun ya katakanlah urban ya. Urban itu kan ada positif dan negatifnya, kadang-kadang yang justru yang lebih menarik itu yang negatif gitu ya. Nyadar gak sih? Iya. Misalnya katakanlah ya, ini clubbing katakanlah ya, clubbing itu kan lebih menarik ya kalau dibandingkan dengan biasa. Sementara untuk kebudayaan sendiri, kalau bisa dibilang kebudayaan daerah ya, kebudayaan daerah itu kan ada yang menari, ada yang katakanlah tentang kedaerahan lah ya. Tapi generasi milenial ataupun generasi Z sekarang kan lebih senang kalau saya sih sukanya clubbing daripada saya harus nari daerah. Nah, kalau dari Bobby atau mungkin Tika, ini sebenarnya dampak yang terjadi ini karena apa sebenarnya? Ya kembali lagi sih Kak, sebenarnya dampaknya ya karena media sosial ya sebenarnya. Balik lagi ke media sosial. Iya, karena sekarang kan dikit-dikit scroll TikTok, scroll Instagram. Jadi yang harusnya zaman sekarang tuh belajar tentang pariwisata dan budaya malah tertutupin karena media sosial tadi. Karena kita tahu kan TikTok sekarang lagi apa yang hits langsung diikuti gitu kan. Benar. Nah, ini mungkin ada tips nih dari Bobby sama Tika sendiri. Cara kita untuk menyaring ya informasi yang masuk dari katakanlah dunia internet ya, yang secara global tentu sangat masuk apapun itu, entah itu hoax, entah itu memang informasi sebenarnya. Ini cara menyaringnya bagaimana kalau untuk Bobby sama Tika sendiri? Baik, yang pertama itu mungkin kita harus punya prinsip dan membentengi diri sendiri seperti itu kan. Jadi jangan mudah terpengaruh seperti itu. Jadi harus kalau kita dapat berita apa nih, jadi ditelusuri dulu. Jangan langsung nerima mentah-mentah gitu kan. Ditelusuri sumbernya dari mana, apakah itu hoax atau tidak. Dan jangan asal sebar. Benar. Hoax itu kan. Iya, bahaya sekali itu. Kalau Bobby ada tipsnya mungkin? Sama kayak Tika sih Kak, kurang lebihnya.
yang pastinya. Oke. Jadi semuanya balik ke kita sendiri ya Iya. sebenarnya ya. Harus Apapun itu. bentenginlah diri. Kadang-kadang memang kita semacam percaya dengan informasi yang masuk ya. Cuma itu tadi tangan tuh Gatel. cepet gerak ya, tiba-tiba sen gitu ya. Viral. Sekarang kan apa-apa viral. Entah itu beritanya benar atau Enggak. enggak. Kadang-kadang ya viral gara-gara itu tadi ya, tidak ada filter. Oke lah, Bobby sama Tika, tidak terasa waktu ya membatasi kita, padahal pengen banyak ngobrol lagi ya. Iya nih Kak. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk pendengar kita yang ya katakanlah buat para generasi milenial ataupun generasi Z yang bisa menjadi semacam motivasi untuk mereka bahwa ya apapun itu mereka bisa meraih hal-hal yang seperti yang kita bahas di tema ya. Iya. Sukses dari versi diri sendiri. Boleh silakan. Boleh. Jadi sukses itu kan suatu keberhasilan dari tujuan kita, impian kita apa kan. Jadi untuk menjadi sukses itu yang pertama harus berani dulu, harus berani bermimpi. Kemudian dari mimpi itu harus berani mewujudkan mimpi itu, seperti itu kan. Dengan ya salah satunya mengikuti apapun itu dari mimpi kalian. Harus berani bergerak, jangan diem. Habis mimpi diem, jangan. Nggak bakal sukses kalau gitu sih menurut saya. Oke, Bobby? Oke, kalau dari Bobby sendiri nih, khususnya untuk warga Sumatera Selatan, khususnya generasi muda, ayo dari sekarang kita tingkatkan lagi rasa kepedulian kita terhadap budaya dan wisata yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sebagai generasi muda, kita harus bangkit dalam mengembangkan kembali para wisata, budaya, dan lainnya di Sumatera Selatan. Oke, berarti memang pas sesuai dengan tema ya. Iya benar. Sukses dengan versi diri sendiri. Versinya Bobby tentunya beda dengan versinya Tika Iya, kan. Kak. Iya. Apalagi Bobby sama Tika bakal mewakili Sumatera Selatan Di ajang nasional. di ajang nasional ya. Mudah-mudahan yang pasti lancar-lancar ya acaranya ya. Amin. Tika ke Jambi. Iya. Kalau Bobby, Insya Allah ke Jogja. oh Jogja tuh ini loh banyak banget itu hal-hal yang bisa digali ya. Terutama kedaerahannya ya. Iya benar. Oke lah, untuk Bobby sama Tika, terima kasih untuk hadirnya sore hari ini. Sama-sama terima kasih kembali. Yang pasti mudah-mudahan ya, itu tadi ya doanya. Doanya. Semoga apapun yang akan dicapai nantinya ya, entah setelah pulang, entah setelah apa, pokoknya kedepannya bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Amin. Oke lah, terima kasih sekali lagi Bobby. Terima kasih. Terima kasih Kak Bas. Sama Tika ya. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan obrolan kita bersama narasumber kita nih ya. Ada Bobby Anggara dan juga Tika Putri, yang mana mereka ini adalah winner Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2023 untuk nantinya akan mewakili Sumatera Selatan di ajang berikutnya. Yang masih terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan dari awal, dan mudah-mudahan apapun itu yang kita bincang-bincang sore hari ini bisa memberikan inspirasi tersendiri untuk kita semua. Dan Anda akan masih ditemani oleh saya Abbas Surya sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia.